Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini kami akan menyampaikan tentang Provinsi Hubei ditutup setelah wabah merebak di Wuhan, sementara warga yang mengurung diri di rumah dipaksa makan hidangan mahal dikarenakan harga kebutuhan pokok melonjak. Sementara itu, Departemen Pemerintah di semua tingkatan memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk kekayaan di tengah bencana. Warga pun tak tinggal diam turun ke jalan. Beredar video-video yang menunjukkan pergerakan massa hingga aparat yang menciduk warga. Mari simak berita selengkapnya. Beberapa hari yang lalu, protes besar-besaran atas mahalnya barang-barang kebutuhan pokok terjadi di kota Yingcheng, Provinsi Hubei. Seperti dikutip ntdtv.com, gelombang protes terus membara hingga ke sejumlah lingkungan pemukiman warga. Netizen di Wuhan mengunggah sejumlah besar video yang menunjukkan tentara dan polisi menyusup ke lingkungan pemukiman Sui'an, kota Yingcheng, Provinsi Hubei pada tengah malam. Aparat menangkap orang-orang yang memprotes mahalnya harga kebutuhan pokok. Polisi terlihat menyusup ke lingkungan pemukiman pada larut malam dan menangkap warga yang sebelumnya melakukan aksi protes. Berikut komentar netizen. Tidak peduli apa yang mereka janjikan pada waktu itu, mereka tidak akan pernah menepatinya. Ada juga netizen yang menulis, bandit polisi sengaja menangkap orang di tengah malam agar tidak banyak yang bersuara, meski sampai mati kelaparan pun juga tidak boleh bersuara. Ada lagi yang menulis, masyarakat baru sadar, mereka komunis Tiongkok menjadi takut. Kemudian pada malam yang gelap, sejumlah besar polisi dan tentara secara ilegal menyusup ke sejumlah pemukiman dan menangkap warga yang melakukan protes. Banyak warga yang ditangkap dan dibawa pergi. Saat siang 13 Maret, penduduk dari beberapa komunitas di kota Yingcheng, Provinsi Hubei melakukan aksi protes atas tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok. Pada saat itu, mereka melakukan protes sambil menyanyikan berbagai lagu cuci otak komunis Tiongkok. Dari video itu bisa disaksikan, para ibu menyanyikan lagu orang-orang yang tidak sudi menjadi budak di kota Yingcheng, Provinsi Hubei, Tiongkok. Meskipun Pemda setempat mengerahkan polisi dan tentara untuk menangkap para demonstran, pada Jumat malam 13 Maret 2020, warga setempat tidak takut sedikit pun ditangkap. Sementara suara protes terhadap tingginya harga terus menyebar ke banyak lingkungan pemukiman sekitar. Pada 14 Maret 2020, seorang netizen memposting video mengatakan bahwa badai protes atas tingginya harga barang di kota Yingcheng, Provinsi Hubei terus berlanjut. Di Puyun, Changta, dan Sanghe Plaza juga ikut bergabung dalam barisan protes dan entah sampai kapan protes itu akan berlangsung. Netizen mengatakan bahwa selama lebih dari sebulan ditutupnya kota, banyak keluarga mulai kekurangan makanan. Ia menuding komunis Tiongkok bukan hanya tidak mensubsidi, tetapi juga merongrong warga. Ini mengacu pada tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok. Protes semacam itu akan semakin bergejolak. Banyak orang akhirnya mengerti jika hanya diam tidak bersuara, itu sama saja menunggu ajal. Sudah lama warga memendam amarah dan menahan tekanan. Siapa yang tidak sayang nyawanya? Ibu saya membeli 4 tomat, 2 mentimun, 5 bawang bombay, dan sekantung kecil kubis kol seharga 50 yuan. Sudah lebih dari sebulan sayuran ini yang kami makan. Harga segitu sudah dapat membeli 1 kilogram daging. Kota kabupaten ini sangat korup. Kami rakyat jelata hanya bisa ditindas untuk menjamin kepentingan mereka pejabat korup. Cepat atau lambat, skandal ini pasti akan terkuak. Hanya masalah waktu saja, kata netizen Tiongkok. Seorang netizen di Hubei menulis, jika orang-orang dari kalangan bawah ini tidak memberontak, staf di desa dan kota kami ini lebih memilih menutup diri selama 1 tahun. Contoh misalnya desa kecil ini, beberapa kader dan staf mendapat 200 yuan per hari dari subsidi negara. Ditambah dengan subsidi lauk pauk, setiap orang setidaknya mendapat 1.000 yuan per hari. Jika tidak ada epidemi di desa, mereka masih bisa menerima bonus tambahan sekitar 100.000 yuan dan bahkan dipromosikan atau naik jabatan. Netizen itu menambahkan, saya tinggal di sebuah desa kecil. Para kader di sana bisa menerima setidaknya 2.000 yuan sehari. Jika itu adalah desa-desa besar dan kota-kota yang makmur secara ekonomi, para kader akan mendapatkan bonus lebih dari itu. Mereka menghasilkan uang dari bencana nasional corona.
Distribusi logistik dan harga kebutuhan pokok juga dijalankan oleh para kerabat dari kader-kader ini.